Selamat datang, ikuti saya sebagai OnePlus 15R dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengimpor kontak dari kartu SIM ke perangkat itu sendiri. Jadi mari kita mulai dengan membuka aplikasi kontak kita yang untuk saya ada di sini. Sekarang sayangnya kita akan menggunakan aplikasi kontak dari Google dan tidak ada aplikasi lain di sini. Jadi itu agak disayangkan. Dan dari semua hal yang kurang menyenangkan itu, inilah pop-up pertama yang Anda dapatkan saat membuka aplikasi ini, yaitu izinkan aplikasi kontak mengirimkan notifikasi kepada Anda sekarang, sebelum Anda bingung. Ini tidak merujuk pada nomor-nomor secara spesifik, kontak di sini maksudnya, entahlah teman-teman Anda. Ini sebenarnya merujuk pada aplikasi itu sendiri yang mengirimkan notifikasi kepada Anda. Sekarang, entah kenapa aplikasi kontak harus mengirimkan notifikasi kepada Anda, saya juga tidak tahu alasannya. Jadi jelas kita tidak akan mengizinkan itu karena tidak ada alasan aplikasi ini harus mengirimkan notifikasi kepada Anda. Dan satu-satunya notifikasi yang mungkin akan dikirimkan kepada Anda adalah notifikasi yang berhubungan dengan apa yang akan saya minta Anda lakukan, yaitu Google yang mengeluh karena Anda belum menyinkronkan kontak ke cloud. Jadi dalam hal ini jelas Anda pasti tidak ingin menerima notifikasi seperti itu. Mari kita jujur saja di sini. Sekarang, untuk memulai proses impor yang sebenarnya saya ingin membahas dengan cepat. Seperti yang bisa Anda lihat, saya sudah memiliki beberapa kontak yang terlihat di sini. Dan jika kita mengetuk menu drop-down kecil di sini, di mana tertulis semua kontak, saya bisa melihat dari mana kontak-kontak ini berasal. Jadi kita punya semua kontak, ada 3, dan semua kontak itu yang berjumlah 3 ada di kartu SIM. Saya juga punya opsi perangkat sebagai pilihan. Sekarang, saya tidak memiliki akun Google sebagai opsi karena saya belum masuk ke salah satunya. Setidaknya, dari tampilannya begitu. Tapi ini akan menjadi sedikit penting sebentar lagi. Jadi untuk mengimpor kontak kita akan menuju ke menu Organize, lalu kita akan pilih Kelola SIM. Di sini Anda akan melihat jendela seperti ini, Kelola SIM, dan di sisi Anda akan melihat salah satu dari 2 opsi. Saya rasa di sini dan saat ini masih yang lama di mana tertulis seperti itu. Ini memberikan Anda menu drop-down tepat di bawah Kelola SIM. Dan secara default, kemungkinan besar yang terpilih adalah akun Google Anda sebagai lokasi impor default. Tentu saja Anda ingin mengubah itu, dan saya akan membahasnya sebentar lagi. Oh, tapi sebelum saya lakukan itu ada satu hal lagi. Tergantung kemana Anda mengimpor kontak, beberapa kontak ini mungkin tidak dapat dipilih dan tampak abu-abu sehingga Anda tidak bisa memilihnya sendiri. Secara default, semuanya seharusnya sudah terpilih selama mereka belum ada di tempat tujuan impor Anda. Jika mereka tidak terpilih, itu berarti mereka memang sudah ada di sana. Tempat Anda mencoba mengimpor kontak tersebut, perangkat hanya mencegah Anda menduplikasinya, jadi jika kontak itu tampak abu-abu, jangan khawatir, Anda tidak perlu mengimpornya lagi. Kontak tersebut sudah ada di daftar Anda sekarang di menu drop-down itu. Tentu saja, saya sarankan untuk mengubahnya ke perangkat, bukan ke akun Google. Dan itulah salah satu cara Anda akan melihatnya. Sekarang, saya mulai melihat perangkat baru, yang juga bisa dimasukkan ke dalam opsi ini dengan pembaruan. Alih-alih memiliki menu drop-down di bawah Kelola SIM, Anda akan melihat sebuah banner kecil muncul di sini tepat saat Anda mengklik Kelola SIM. Dan secara default akan ada perangkat dan akun, yaitu akun Google yang sudah diatur, sebagai opsi default dan itu akan selalu terlihat dan terpilih, di bawahnya Anda akan menemukan opsi lainnya. Sekarang bannernya yang kira-kira sebesar ini dengan 2 opsi tersebut, yaitu perangkat dan Google, dan di bawahnya opsi kedua adalah lainnya. Dan jika Anda mengklik lainnya itu, saya tidak bercanda, inilah seberapa banyak banner itu akan naik. Dan ternyata ruang di layar tidak cukup untuk membuat opsi lainnya itu menjadi bukan bagian yang bisa dilipat yang menyembunyikan opsi hanya perangkat saja. Jelas Google memang tidak ingin Anda melakukan ini, sudah pasti. Google memang bukan perusahaan yang ingin memudahkan hidup Anda. Mereka adalah bisnis yang menjual habis-habisan data pribadi Anda supaya mereka bisa mendapat untung darinya. Jadi, privasi bukanlah salah satu hal yang bisa Anda dapatkan di sini. Dan jika Anda mencoba melakukannya, mereka akan sangat-sangat menyebalkan tentang hal itu. Dan terus-menerus mengganggu Anda sampai Anda menyerah dan membiarkan mereka mengambil data Anda. Jadi sekali lagi, tetap pilih opsi hanya perangkat. Dan alasannya adalah ketika kita memilih impor,
Oh astaga, mereka juga memberikan omong kosong bodoh ini. Jadi mari kita bahas ini. Astaga, ini benar-benar sangat bodoh. Jadi sampah menjijikkan ini ingin menghapus kontak Anda dari kartu SIM hanya karena Anda mengimpornya. Sekali lagi, ini adalah Google yang mencoba menghapus cadangan yang Anda miliki sebagai backup fisik di kartu SIM Anda, supaya mereka bisa terus-menerus mengganggu Anda untuk membuat cadangan di cloud mereka. Jadi ketika sesuatu terjadi pada perangkat Anda punya cadangan kontak Anda. Ya ampun, kalian benar-benar bodoh. Kalau saja kalian tidak mencoba menghapusnya dari kartu SIM, kami semua pasti masih punya cadangan kontak itu di kartu kami. Dan lihatlah, itu tidak menguntungkan bagi Google, karena Anda sebenarnya masih memiliki kendali atas data Anda dan Anda tidak perlu bergantung pada mereka. Dan jelas, Anda akan memilih untuk tetap menyimpan. Karena tidak ada manfaatnya menghapus kontak dari kartu SIM Anda. Kartu SIM itu sendiri hanya memiliki ruang penyimpanan untuk kontak dan tidak untuk yang lain. Jadi mengapa Anda harus menghapusnya jika memang sudah ada di sana, karena itu adalah kontak Anda, dan ruang penyimpanan di sana memang hanya dirancang untuk menyimpan kontak dan tidak untuk yang lain. Untuk apa saya ingin menghapus data ini? Untuk menyimpan apa sebenarnya? Kontak? Yang jelas-jelas sedang Anda coba hapus. Jadi jelas seperti yang saya katakan, kita akan memilih simpan dan ini akan mengimpor kontak kita. Pop-up ini mungkin akan muncul di beberapa titik dan hampir pasti saat Anda masuk ke Google, Anda akan mendapatkan pop-up untuk menyinkronkan kontak Anda ke cloud. Dan ini akan terjadi setiap kali Anda membuka aplikasi kontak, tapi Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Aplikasi kontak biasanya tidak digunakan untuk mengelola kontak. Sebelum saya lanjutkan, biasanya Anda akan mengelola kontak Anda jelas di sini. Anda akan mencari mereka di sini. Dan jelas aplikasi dialer mengambil kontak dari aplikasi kontak, jadi ini membuatnya sedikit lebih mudah dalam hal ini. Di sini Anda hanya akan menavigasi untuk misalnya menambah kontak baru, mengedit yang sudah ada, dan seterusnya. Jadi sekarang setelah kita mengimpor kontak kita bisa menavigasi ke daftar di sini yang tampaknya tidak berubah sama sekali. Tapi jika kita klik pada semua kontak, Anda bisa melihatnya. Sekarang, saya memiliki 3 kontak di kartu SIM, 3 kontak di perangkat. Dan sekali lagi, total kontaknya adalah 3, hanya karena ini adalah kontak yang sama di kedua penyimpanan, SIM dan perangkat. Jadi sebenarnya hanya ada 3 kontak yang berbeda. Sekarang alasan saya merekomendasikan mengimpor kontak Anda ke perangkat daripada ke cloud adalah karena apa yang akan Anda lihat berikut ini. Jadi jika kita klik salah satu dari kontak ini, sekarang kita bisa klik edit. Dan kita punya 2 cara berbeda untuk mengeditnya, baik kontak yang ada di kartu SIM maupun di perangkat. Mari kita mulai dengan yang ada di kartu SIM, karena ini akan menunjukkan perbedaannya, semacam perbedaan yang terlihat dari apa yang bisa Anda lakukan. Jadi di kartu SIM, Anda hanya bisa menambahkan nama kontak dan nomornya saja, dan hanya itu saja. Sekarang jika kita tutup ini dan klik kontak lainnya untuk mengeditnya. Nah, di sini Anda bisa lihat, ada banyak sekali informasi yang bisa kita tambahkan. Kita bisa menambahkan foto kontak, dan kita juga bisa menambahkan foto tambahan ketika seseorang menelepon kita yang tampil penuh layar, yang biasanya berarti kontak ini milik orang yang bersangkutan. Selain itu, kita bisa menambahkan nama depan, nama belakang, perusahaan, nomor telepon, bahkan beberapa nomor sekaligus, karena Anda bisa menambahkan yang berbeda-beda. Dan Anda bisa memberi label apakah itu ponsel, rumah, kantor, atau yang lainnya. Anda memiliki label untuk seperti impor atau apapun, catatan, yang bisa berupa apa saja yang Anda inginkan, alamat email, tanggal lahir, alamat tempat tinggal seseorang, dan lainnya. Sekarang bagian lainnya memuat hal-hal seperti nama tengah, awalan, akhiran, nama panggilan, jabatan pekerjaan, dan sebagainya. Banyak sekali informasi pribadi. Secara langsung, semua yang ada di sini benar-benar merupakan informasi pribadi dari orang yang memiliki kontak ini. Sekarang dengan mengimpor kontak-kontak ini ke cloud, artinya ke Google, Anda secara langsung memberikan informasi-informasi ini secara gratis kepada Google. Jadi mereka jelas bisa menggunakannya untuk monetisasi iklan, sehingga mereka bisa membuat profil untuk orang tersebut. Jadi ini hanya sebagai contoh, jika orang tersebut sudah memiliki akun Google, misalnya, dan menggunakan akun Google, itu akan memberikan Anda rekomendasi untuk video YouTube dan iklan. Karena minat Anda, sekarang mereka kemungkinan besar juga akan memiliki nomor telepon orang tersebut biasanya, karena verifikasi terutama dilakukan melalui nomor telepon oleh Google.
Jadi sekarang Anda pada dasarnya memberikan nama depan dan belakang mereka, karena mereka sekarang bisa menggunakan nomor telepon itu untuk mengaitkan bahwa ini adalah orang yang sama. Dan sekarang database mereka mencakup catatan dan semua yang terdaftar di sini beserta foto, alamat, dan tempat tinggal mereka, ditambah lagi semua yang Google ambil dari sana, riwayat pencarian, dan apapun juga. Sekarang ini adalah banyak informasi pribadi yang Anda serahkan dengan mengunggahnya ke cloud. Dan sebagai seseorang yang peduli privasi, saya merasa ini agak bodoh. Ini legal dalam arti Google bisa melewati permintaan persetujuan untuk mengakses data ini hanya dengan mendapatkannya dari Anda. Jadi jika apapun yang ada di kontak ini milik saya, jika Anda mengimpornya ke cloud, Anda menyerahkan data saya. Dan saya, yang ingin menjadi pribadi yang tertutup, tidak akan bisa berbuat apa-apa soal itu. Yang mana ini agak celah untuk persetujuan. Astaga, Google benar-benar menyukai Pulau Epstein. Jadi seperti yang saya katakan, saya sangat menyarankan untuk melakukan ini hanya di perangkat agar hal seperti ini tidak terjadi. Dan jika Anda ingin memindahkan kontak dari satu tempat ke tempat lain, yang bisa Anda lakukan adalah membuat, saya rasa, itu disebut file VCF atau cadangan semua kontak Anda. Dan Anda bisa mengirimkannya melalui pos atau memindahkannya ke perangkat penyimpanan, lalu memindahkannya antar perangkat. Dan cukup klik saja untuk memulihkannya, itu sangat bagus. Dan sekali lagi, Google dilewati, jadi Google tidak punya akses ke sana. Jadi begitulah. Dengan demikian, saya harap Anda merasa ini sangat bermanfaat, dan jika ya, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan, serta terima kasih telah menonton.